aman aja, jadi tidak pernah dia itu menjadi viral karena biasa-biasa saja. Ini juga yaitu akan timbul pada saat kita infeksi virus misalnya, infeksi bakteri. Jadi kadang jamur ini bisa merupakan infeksi sekunder aja. Jadi misalnya kayak kamu minum antibiotik akibat kena tifus, masuk di rumah sakit. Nah itu nanti infeksi sekundernya adalah infeksi jamur, terutama jamur mulut. Ya. Jadi ini teorinya. Jadi saya nggak perlu pakai kacamata. Jadi yang awal tempat Hippocrates itu ya, tahu kan Hippocrates? Tahu dong, jawabannya SMA itu terkenal ya. Itu bapaknya apa ya? Bapaknya apa ya? Bapaknya Hippocrates, dan namanya Hippocrates kali. Kemudian, nah langsung sini. Jadi infeksi jamur tuh nanti kan ada dua tuh, ada yang superficial, ada yang difungal. Arti difungal itu bahwa dari dalam keluar. Ya, jadi misalnya infeksi sistemik tapi menghasilkan manifestasi rongga mulut. Ada juga yang di pure rongga mulut, ya namanya infeksi jamur superficial. Banyak kandida, jadi nama infeksinya itu kandida, nama jamurnya ya. Itu mungkin kalau saya dulu itu ada 10, ternyata sekarang makin berkembang ilmu itu sudah ada jenisnya jadi 20 atau 30, saya nggak tahu lupa. Ya, tapi yang saya ingat 10. Dan yang terkenal itu mungkin ada 3 atau 4. Dan yang terkenal lagi adalah kalau rongga mulut namanya Candida albicans. Dan itu penyebab utamanya. Kemudian kalau klasifikasi ada beberapa penulis, ada beberapa klinisi yang berbeda-beda yaitu membuat subgrupnya ya, atau klasifikasinya. Kalau saya dulu diajarkan oleh dosen itu ada dua klasifikasi, kronis dan akut. Akut dibagi lagi menjadi dua, jadi akut pseudomembran candidiasis, akut erythematosus candidiasis. Terus yang kronisnya itu ada dua juga, kronik erythematosus candidiasis dan kronik hiperplastik candidiasis. Tapi saya dapat di buku di jurnal-jurnal atau buku lain ada yang kayak gini. Jadi dia kalau tadi itu dia mengklasifikasikan masa penyakitnya ya. Ada yang akut itu kan tiba-tiba, kronis itu yang lama. Ya. Nah, dia mengklasifikasikan bentuk warnanya ya. Jadi ada yang erythematosus, pseudomembran, hiperplastik dan Candida associated lesion. Nah, yang kita pelajari adalah yang tadi yang 2 jadi 4 ya. Akut, kronis. Akut ada 2, kronis ada 2 ya. Nah, pertama candidiasis erythematosus, atau kalau diklasifikasi tadi ada akut erythematosus candidiasis, ada yang kronik erythematosus candidiasis. Itu dua hal yang berbeda gambaran klinisnya, tapi penyebabnya sama, yaitu apa? Iya, Candida albicans. Jangan lupa ya. Jadi kalau ditanya penyebabnya infeksi jamur itu adalah Candida albicans, terutama yang di rongga mulut. Tapi kalau ditanya faktor predisposisi baru berbeda-beda, ya. Jangan lupa ini. Jadi sebagai dokter harus paham yang namanya faktor etiologi, faktor predisposisi. Jangan sampai salah, jangan sampai kebalik atau tidak tahu sama sekali. Ya, nggak boleh gitu ya. Karena ini dokter kita. Yang kita pegang adalah manusia. Sekarang penelitian sekarang itu harus memanusiakan binatang ya. Binatang lebih dimanusiakan, apalagi manusia, masih balik membinatangkan manusia, memanusiakan binatang. Nah, ya. Jadi binatang aja sekarang kita sudah memanusiakan, apalagi manusia.
Manusia itu kalau kita tawarkan dia menolak. Kalau binatang kan nggak mungkin untuk tawarin, ya tetap dilaksanakan. Tapi kalau manusia ditawari nggak mau, ya sudah nggak boleh. Ada politiknya. Ya, jangan dipaksa-paksain, jangan dirayu-rayu, nggak boleh. Merayunya dengan cara kamu memaparkan manfaat, tujuan, nah itu boleh. Tapi kalau kamu merayu dengan iming-iming uang itu nggak boleh. Dengan iming-iming fasilitas juga boleh. Ya. Kemudian candidiasis erythematosus ini, nah yang sering ada istilah, kamu jangan bimbing dengan atrofi atau erythematosus. Erythema merah, atrofi itu merah juga. Ya, memang kalau namanya juga ini ya, berbagai negara, berbagai orang yang menulis, jadi istilahnya pasti berbeda-beda. Tapi kita sebagai yang melaksanakan semua ini, ya tinggal pilih aja, kamu boleh pilih karena semuanya benar. Ya. Misalnya kamu ujian nih, nggak mungkin dong untuk diagnosa benarnya adalah candidiasis erythematosus. Terus kamu jawab atrofi candidiasis, itu seperti bilang kamu nggak mungkin. Ya. Yang harus diklarifikasi yang uji. Ya, kamunya, benar juga. Kemudian, nah itu bercak kemerahan ya. Bercak kemerahan itu kalau di lidah itu karena papil-papil kita hilang. Ya, jangan lupa ya, varian normal tuh di semester 3 dan dimantapkan lagi ada ya. Ya. Jadi lidah itu papilnya ada berapa, kemudian mukosa rongga mulut itu apa aja, bibir apa aja, itu harus tahu ya. Kan itu tidak begitu. Kemudian ada juga ini faktor penyebabnya ya, penggunaan antibiotik yang saya bilang tadi. Ah, ini masalahnya grup ini kalau nggak salah belum farmakologi ya, beda dengan grup nanti ya. Kalau grup nanti ya saya akan sedikit aja. Ini antibiotik kan jenis-jenis obat ya. Antibiotik ini adalah obat yang menangani infeksi bakteri. Sedangkan kortikosteroid itu steroid ya, dia menangani inflamasi. Ya, apa aja inflamasi itu biasanya. Tapi nanti itu ada kamu kalau masuk farmakologi itu ada istilah gini ya. Antiinflamasi itu ada dua. Ada non steroid, ada steroid. Nah itu ya, nanti kan ada istilah itu. Nah di kami yang banyak kita gunakan itu adalah yang antiinflamasi non steroid. Nanti ada macam-macamnya. Karena ini itu menekan imun kita, akhirnya tumbuhlah candidiasis erythematosus. Kenapa dok kok bisa tumbuh candidiasis? Karena penelitiannya bahwa hampir 50% orang normal itu memiliki candidiasis. Sisanya ada yang tidak. Makanya itu sama aja kayak ini saya contoh-contohkan ya. Sama aja, pernah nggak kamu di keluarga kena COVID, tapi kamu enggak? Nah ya sama. Berarti intinya bahwa di kamu itu nggak ada imunologi yang berikatan dengan si virus itu. Sama juga kamu tidak memiliki imunologi yang berikatan dengan jamur. Nah itu tidak ditemukan. Kalau dia ditemukan berarti dia punya kodenya. Jadi dia nempel di situ. Seperti saya, istri kena COVID padahal kan satu ranjang ya, tapi saya nggak kena. Giliran anak saya yang beda kamar itu kena. Jadi akhirnya pisah. Anak saya dengan ibunya, saya dengan anak yang lain gitu. Jadi dan itu sudah 2 kali saya diperiksa PCR tetap negatif. Jadi artinya ya itu kan harus sekian aja. Karena kan imunologi kita juga dihasilkan pada waktu kita kecil. Jadi apa nih yang jadi nanti bakatnya gitu. Tapi kalau saya bakatnya adalah radang tenggorokan paling gampang. Jadi kalau lihat saya batuk-batuk, nah itu bukan dia tuh. Dia kan udah bilang radang tenggorokan gampang, radang tenggorokan gitu ya. Jadi beda-beda orang beda-beda penyakit ya. Oke, kemudian pseudomembran, membran ya, membran itu adalah lapisan kita, epidel kita. Pseudo itu berarti kan palsu. Jadi artinya bahwa bukan membran kita yang membentuk, tapi membran si
kandidiasisnya. Ini manifestasinya bisa berbentuk plak, ya. Plak itu bercak, ya. Warnanya putih. Oke, ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang imunologinya turun seperti atau imunologinya belum terbentuk. Jadi kalau pada bayi itu kan belum terbentuk, tapi pada orang tua itu sudah terjadi penurunan imunologi. Kemudian bisa juga orang yang menggunakan imunosupresan. Salah satunya adalah kortikosteroid tadi. Ini akumulasi tadi yang pseudomembran itu dibentuk oleh bakteri, ya, dan jaringan nekrotik, ya, keratin dan jaringan nekrotik. Ini adalah kandidiasis hiperplastik. Kata-kata hiperplastik kalau di patologi apa namanya? Merupakan tanda-tanda apa? Keganasan, ya, merupakan tanda-tanda keganasan. Ini salah satu infeksi kandida yang dia tidak di permukaan asli, ya, tapi agak ke bawah dikit, itu ke sumputan. Nah, dia karena dia merangsang, akhirnya timbullah suatu lapisan keratin yang menebal. Akhirnya kita sebut dia itu leukoplakia. Leukoplakia nanti kalian belajar ini adalah merupakan salah satu praganas, ya, precancer. Ciri khasnya tidak dapat diseset, sedangkan kalau kita samakan dengan kandidiasis pseudomembran itu bisa dilepas. Jadi kalau kamu pengen tahu itu kandidiasis atau bukan, krok. Tapi kroknya jangan benda yang tajam, ya, misalnya dengan kaca mulut, jangan. Ada spatula plastik itu, nanti tekan aja terus digeser, dia hilang nggak? Apalagi kalau digeser hilang, terus tiba-tiba keluar darah di lidi, nah itu pasti. Kenapa digeser kan? Kalau di animasi apa tuh obat-obat anti jamur itu kan kalau jamurnya diangkat itu kan ada akarnya tuh, nah bilang gitu, itu digeser, terangkat semua, keluar darah karena dia menempelnya lebih agak dalam. Kemudian dia ciri khas keganasan adalah displasia epidel, ya. Itu nanti belajar sama Prof. Rahmi, ya, precancer. Saya nggak akan kasih tahu, nanti kamu bingung. Oke, semuanya jamur hari ini, ya. Kemudian ada juga kandidiasis yang sebetulnya bukan pure kandidiasis. Nah, khusus ini bisa aja bukan kandida penyebabnya, ya. Jadi bisa aja bakteri juga bisa, atau pure karena defisiensi nutrisi. Contohnya adalah colitis amularis atau dengue-stomatitis akibat dari penggunaan gigi tiruan, ya. Nah, ini ada median tromboid positif. Nanti kita akan belajar di spot diagnosis, ya. Nanti spot diagnosis kita belajar, ini buat teorinya aja. Ada romboid, ada median romboid positif, dengue-stomatitis, colitis amularis. Atau juga geographic itu bisa juga menghasilkan suatu keterlibatan dari kandida. Makanya cuma penyebutannya adalah candida associated lesion, ya, bukan kandidiasis, pure kandidiasis bukan. Oke, nah bronkitis tadi yang saya bilang. Nah, dia itu bisa staphylococcus, streptococcus, ya, jadi bisa selain kandida, ya. Oke, kemudian penyebab kitanya sendiri yang bisa meningkatkan infeksi kandida yaitu pertahanan tubuh. Kemudian lokalnya itu misalnya oral hygiene jelek, ya. Kemudian penggunaan obat kumur yang berlebihan biasanya pada orang-orang yang nggak pede dengan bau mulut, ya. Harus pede, ya. Bau mulut itu udah pasti, apalagi kalau orang puasa, ya. Apalagi habis makan, jadi kita lihat dulu kita makan apa. Teman-teman ini, ya, kalau pengalaman saya banyak pasien itu nggak pede itu karena yang diajak ngobrol itu kayak menundar. Makanya kalau saya sarankan, kalau kalian ngobrol sama temannya, jangan memberikan reaksi yang dia itu curiga mulutnya bau. Jangan langsung berbidul atau begini. Mending tahan napas.
Tahan aja, jangan menghembuskan nafas. Diam dulu, diam, nafas dari mulut pelan-pelan, jangan menunjukkan. Nah, terus baru kalian geser. Jangan langsung yang ngomong terus geser. Itu biar pasti habis itu datang ke saya. Saya nggak pede dengan saya ini, aduh capek. Karena susah ya, mengobati orang fobia itu susah. Fobia cancer, fobia bau mulut itu susah. Karena dia pasti nggak pede. Pasti kita dibilangnya apa? Pasti saya dibilangnya apa? Dokter nggak ngerasain. Nah, itu kata-kata utama yang orang pasti kayak gitu. Yang menyebabkan capek bilang gitu kan. Padahal kita udah periksa ada halitometer itu, atau kita suruh periksa air liurnya, kental atau encer, banyak atau tidak, itu dia tetap nggak pede. Akhirnya apa? Dia menggunakan sendiri obat kumur yang direkomendasikan oleh pabrik-pabrik. Nah, kita bukan suatu solusi ya. Terus bersih karang gigi, terus baru sebulan datang lagi ke dokter gigi bersihin, datang lagi bersihin. Ya kita kaya sih ya. Kita kaya di miskin, terus nah ini yang saya bilang menggunakan obat-obat topika tadi ya. Kemudian ada juga penyakit sistemik. Kalau penyakit sistemik sih biasa ya. Ya kita harus anjurkan untuk kontrol dia kalau punya penyakit sistemik. Yang sistemik itu yang paling sering adalah diabetes mellitus, Sjogren syndrome yang menghasilkan mulut kita kering ya. Pokoknya kalau situasi mulut jadi kering, nah itu bisa menjadi kok mulut. Jadi kalau Anda mau ngobrol, ya bawa aja itu mulutnya kering ya, kita nggak sah, atau punya permen karet aja ya. Itu lebih baik daripada pakai obat dulu. Karena kita tidak di endorse ya. Kemudian penggunaan kortikosteroid bisa. Nah ini ada contohnya jurnal yang melaporkan pasien dengan gangguan paru-paru. Ya kan? Udah pasti apa dia? Kalau gini mekanismenya gimana? Pasien sakit paru-paru, coba. Obstruksi itu apa? Ya tertutup, sumbatan. Menghasilkan apa? Menghasilkan susah bernafas dari hidung, berarti dia bernafasnya dari mulut. Nah, kalau mulut dia bernafas dari mulut mengakibatkan mulut atau karena kering banyak debris yang selesai dia makan nempel ya, atau masuk ke dalam sulcus gingival. Nah itu bisa menyebabkan batuk. Ada teori yang mengatakan bahwa selesai makan kita nggak usah sikat gigi atau kita boleh sikat gigi atau dengan dental floss aja itu bisa mengurangi bau mulut, begitu teorinya. Tapi ya nggak tahu, kita belum pernah ini penelitian. Nah ini tadi ini juga salah satu yang saya ceritakan tadi adalah penyebab juga ya, aliran saliva yang terhambat. Kemudian obat-obatan yang bisa menyebabkan kelenjar saliva berproduksi kurang. Kalau di kita terkenal dengan obat anti hipertensi, itu bisa menyebabkan kurangnya saliva. Oke, bisa juga obat anti neoplastik atau anti cancer, anti hipertensi, sedatif ya, obat-obat tidur, ya, obat-obat tenang itu bisa juga. Kemudian imunosupresan kortikosteroid tadi. Kemudian selain obat-obatan, antibiotik spektrum luas juga bisa meningkatkan infeksi kandidat karena dia mengganggu keseimbangan flora normal dalam mulut. Sistemik, nah tadi yang saya bilang diabetes, ya penyakit endokrin, kondisi supresi yang menurun seperti HIV, AIDS, keganasan dan gangguan nutrisi. Ini yang bisa menyebabkan terjadinya kandidiasis. Nah ini saya baru ketemu tadi malam. Ada jurnal, saya baca ada jurnal, terus ketemu saya akhirnya karena saya nggak sempat nulis, saya screenshot aja, terus saya masukkan di sini. Kita itu sebagai dokter gigi
yang paling penting harus tahu penyebabnya. Ya, bukan masalah kamu bisa mengganti, bukan. Misalnya kamu cabut gigi, bisa cabut gigi, tapi nggak bisa mendiagnosis, itu taraf kamu itu sama kayak perawat gigi atau tukang gigi, tarafnya ya. Karena kalau mereka itu nggak bisa diagnosis, kalau kamu harus bisa diagnosis baru bisa melakukan perawatan. Nah itu baru namanya dokter. Jadi harus tahu faktor predisposisi. Kalau tadi kan saya mengatakan bahwa kandidiasis itu faktor etiologinya apa? Candida albicans. Nah ini faktor predisposisinya macam-macam. Ada yang lokal, gangguan di organ tubuhnya. Ada yang sistemik. Ada yang akibat obat-obatan. Ya. Ini gak usah dipoto, saya kasih. Ketuanya mana? Kalau mau, ini saya kasih. Kantuk juga. Lalu ya, tadi malam sudah ada nih. Enggak apa-apa. Tidur lebih baik daripada ngobrol. Saya lebih suka orang ingat itu semua. Jadi saya kayak ngomong biasa saja presentasi gitu, ya. Nah, kemudian ada lagi mekanismenya. Ini saya